Anda sedang mendengarkan Green Radio Line. Website www.greenradioline.id, Instagram greenradioline.id. Green Radio Line, beyond the limit. Di lahan gambut, maka Presiden Joko Widodo pada saat itu 2016 langsung membentuk BRGM dengan tugas untuk memfasilitasi gambut di 7 provinsi. Kebetulan memang 7 provinsi prioritas ini kalau dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang rawan karhutla itu pertama. Artinya memang 7 provinsi inilah memang yang sering terjadinya kejadian kebakaran. Nah, inovasi yang kita lakukan, inovasi ini kan terkait dengan gagasan-gagasan yang baru ya. Artinya kita tahu bahwa gambut itu kan material organik yang mana dia dibentuk dari tumbuhan-tumbuhan, pepohonan yang tidak terdekomposisi, tidak terurai dengan sempurna gitu dalam waktu yang lama. Makanya gambut ini ya bahan bakar yang sangat potensial nih. Kalau di luar negeri bahkan gambut ini dijadikan briket, ini dijadikan sumber energi nih pada saat musim dingin gitu. Nah kalau di kita kan gambut ini naturalnya itu kan banyaknya di rawa-rawa gitu. Naturalnya itu berair gitu. Kenapa ini bisa terjadi kebakaran? Karena memang gambut ini banyak dilakukan budidaya gitu. Ketika ingin dilakukan budidaya gambut ini kemudian dibangunlah kanal-kanal dengan tujuan untuk mengeringkan gambutnya sehingga bisa untuk dilakukan beragam jenis budidaya. Nah, yang kita lakukan ketika itu karena kita tahu bahwa penyebab utama dari kebakaran di lahan gambut itu karena gambutnya menjadi lebih kering, maka kita mengupayakan bagaimana gambut itu kembali basah atau yang kita istilahkan dengan rewetting gitu kan, membasahkan kembali ekosistem gambut. Nah, inilah inovasi inilah yang dilakukan bagaimana kita membasahi kembali gambut. Pertama, itu kita dengan melakukan pembangunan infrastruktur restorasi gambut. Sebetulnya ini tidak murni langsung melakukan upaya pembasahan karena dengan kita membangun sumur bor, membangun sekat kanal, timbun kanal, itu tidak serta-merta kita membasahi gambut. Karena yang kita lakukan dengan kanal-kanal yang ada, kita sekat, itu kita mempertahankan, mengupayakan agar air di lahan gambut itu tidak langsung lepas keluar gitu. Jadi kita mempertahankan selama mungkin keberadaan air di lahan gambut tersebut gitu. Jadi kanal-kanal yang ada yang mengeringkan ekosistem gambut tersebut kita tahan dengan membangun sekat-sekat kanal. Ini kira-kira bisa boleh share ini. Oke, mau share screen ya, sebentar. Tapi kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Intinya begitu ya bahwa kita membangun infrastruktur restorasi gambut tadi dengan sumur bor dan sekat kanal. Itu jumlahnya sampai dengan tahun 2020 itu hampir lebih dari 20.000 unit gitu kan, tersebar di 6 provinsi minus Papua karena memang di Papua relatif lebih baik. Artinya belum ada kanal-kanal di sana. Jadi di sana lebih kepada upaya bagaimana mengedukasi masyarakat, gitu, memberi pemahaman kepada masyarakat agar tidak melakukan upaya-upaya yang sifatnya destruktif atau merusak ekosistem gambut. Nah, itu yang kita lakukan. Kemudian bagaimana kita memastikan bahwa apa yang sudah kita intervensi ini bisa terus berkelanjutan gitu. Jadi kita membangun upaya-upaya rewetting tadi dengan sumur bor, sekat kanal itu melibatkan masyarakat setempat. Jadi masyarakatlah yang melakukan pembangunan itu, masyarakat dilibatkan juga dalam memelihara dan mengoperasikan. Jadi kayak sumur bor yang sudah kita bangun, kita pasang, itu masyarakat diberikan alat untuk mengoperasikannya berupa pompa air gitu, pompa air. Jadi setiap 10 unit sumur bor kita beri 1 alat pompa air beserta selang dan nozzle-nya. Jadi ketika indikator kerawanan iklim itu sudah mulai musim kemarau gitu, sudah mulai kering, masyarakat ini kita gerakan, gitu. Mereka kita gerakan untuk melakukan upaya pembasahan lewat pengoperasionalkan sumur bor. Nah,
semakin ke sini gitu, ini sumur bor ini kan statis ya, artinya di mana sumur bor di situ kita melakukan upaya pembasahan. Tapi ternyata kekeringan di lahan gambut itu kan ketika kejadian ekstrim kayak 2015, 2019 itu bisa jadi seluruhnya gitu, seluruhnya ekstrim semua, kering semua, seluruhnya kekurangan air semua. Makanya kita mulai ya selain sumur bor, kita juga memberikan peralatan-peralatan berupa pompa portable. Pompa portable ini bisa dibawa kemana-mana, mobile, dan itu bisa memanfaatkan sumber air yang ada dimanapun. Selama kita masih punya sumber air, kita bisa melakukan upaya pembasahan. Kemudian di masa-masa ekstrim, misalnya di masa-masa ekstrim ada beberapa provinsi, kayak misalnya di tahun 2022 ini, ternyata dari pemantauan kita ada 2 provinsi yang mengalami kekeringan yang cukup ekstrim di Riau sama di Kalimantan Barat. Ini hotspotnya juga banyak sekali di sana. Nah, kita lakukan operasi teknologi modifikasi cuaca atau istilah mudahnya itu hujan buatan gitu. Jadi kita kerjasama dengan BRIN, dengan BMKG, dengan BNPB, dengan TNI AU juga kita siram lahan gambut ini. Karena lahan gambut itu sebetulnya sumber airnya ya cuma satu. Lahan gambut itu kan yang di Indonesia ya khususnya ya, di Indonesia itu kebanyakan memang di daerah-daerah di Kalimantan, di Sumatera bagian pesisir yang tidak terhubung dengan pegunungan. Kalau di Sumatera itu kan ada bukit barisan gitu, pegunungan bukit barisan. Kalau di Kalimantan malah sama sekali tidak ada pegunungan gitu kan. Jadi sumber air dari di lahan gambut itu ya cuma satu, dari curah hujan saja gitu. Jadi ketika tidak ada hujan terus-menerus selama 2 bulan, 3 bulan ya pasti kering gitu. Nah inilah makanya upaya pembasahannya adalah dengan TMC tadi, dengan hujan buatan tadi ketika ini sudah ekstrim sekali. Jadi kami juga melakukan pemantauan itu, kemudian kita juga memasang yang kita sebut alat pemantau tinggi muka air. Jadi idealnya kita Kementerian LHK sudah memberi peraturan gitu. Sebetulnya ini PP ya, peraturan pemerintah nomor 71 2014, PP 57 2016 bahwa ada toleransi untuk budidaya di lahan gambut itu selama bisa dikendalikan airnya 0,4 meter. Nah ini 0,4 meter ini harapannya ya akar juga masih bisa bertumbuh dengan baik, bisa mengambil airnya juga, bisa mengambil unsur haranya. Nah di situ kita pasanglah namanya APTMA tadi. Sampai dengan tahun ini ada sekitar 153 alat nih di 7 provinsi. Itu secara real time mengirimkan data kepada kita berapa tinggi muka air di 7 provinsi ini. Ketika tinggi muka airnya sudah ekstrim sekali, sudah lebih dari 0,4, ini terdeteksi dengan kita. Nah, itulah wilayah-wilayah itulah yang dilanjutkan dengan respon cepatnya berupa tadi aktivitas-aktivitas dari pembasahan dan lain sebagainya, atau patroli, pemberdayaan MPA masyarakat juga diberdayakan. Kira-kira itu yang kita lakukan. Oke, terima kasih Bang. Cuman ini kan kalau misalnya saya melihat data pada tahun 2015 itu kan memang sekitar 2 juta lebih nih, 2 juta hektar yang terbakar. Nah, di tahun 2018, 2019 sampai 2022 ini kan mungkin mengalami banyak penurunan ya dari titik-titik aktif kebakaran yang sebelumnya. Tapi apa nih? Maksudnya kenapa kok yang betul-betul dilakukan oleh pihak BNPB sendiri sampai akhirnya itu kayaknya menjadi bisa cepat berkurang gitu, atau banyak titik-titik api yang mulai tidak seperti tahun-tahun sebelumnya gitu Bang. Oke, iya. Jadi begini Mbak Nikita, jadi ternyata gitu ketika kita sudah mulai membangun sekat-sekat kanal tadi, itu air di lahan gambut itu cenderung bertahan lebih lama gitu kan. Jadi ketika musim kemaraunya tidak terlalu panjang gitu, ini masih bisa tertahan nih airnya nih. Inilah yang menyebabkan kejadian-kejadian kebakaran itu relatif lebih mudah dikendalikan. Jadi kita melihat juga, kita melakukan kajian juga pada beberapa lokasi gitu. Sebetulnya titik hotspotnya itu hampir relatif sama gitu.
antara tahun ini dan tahun setelahnya itu relatif sama, jumlahnya sama. Tapi ketika dilihat dari magnitudenya atau dampaknya gitu, kerusakannya itu relatif jauh lebih rendah daripada sebelumnya. Karena dengan adanya pembasahan tadi, dengan adanya peningkatan tinggi muka air tadi, ini api yang terjadi ketika kebakaran itu relatif lebih mudah untuk dikendalikan. Jadi penyebarannya tidak terlalu jauh, tidak terlalu dalam juga gitu apinya, dan lebih mudah untuk dipadamkan. Jadi itu memang yang kita lihat gitu, kita lakukan analisis hal itu yang banyak terjadi di lapangan. Terutama juga masyarakat, karena kita setiap pekerjaan itu melibatkan masyarakat, ya masyarakat ikut terlibat dan akhirnya tahu, oh fungsi dari kenapa kita membangun sekat kanal itu ke sana larinya gitu, bahwa kita memang harus menjaga tinggi muka air di lahan gambut sehingga kebakaran itu bisa diminimalisir. Kira-kira begitu Mbak Nikita. Berarti tetap BRDM secara kegiatan dalam merestorasi atau pencegahan inovasi-inovasinya ini yang dilakukan tetap melibatkan masyarakat sebagai awal ya, karena mereka yang berada di lokasi ya. Berarti, pasti. Ya, berarti tetap koordinasinya terus dibangun ya, Bung ya, biar ada lagi terjadi kebakaran hutan di kemudian harinya. Ya. Oke, terima kasih, Bu. Mungkin selanjutnya nih, tadi berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan BRDM itu ke tingkat tapak nih, dengan masyarakat yang ada di lokasi ya. Mungkin karena di sini juga sudah ada narasumber, yaitu Bung Rifki Zamzam selaku masyarakat peduli api. Nah, kita berangkat nih dari pengalaman kita di tahun 2015 sebagai puncak dari karhutla di Indonesia pada saat itu yang mungkin cukup kelam ya, mengatasinya butuh waktu yang sangat panjang gitu. Nah, sebagai masyarakat yang ada di lokasi yang langganan terkena asap dan juga langganan wilayahnya terbakar. Mungkin Bung Rifki ini bisa bercerita sedikit nih gimana pengalamannya pada saat menghadapi puncak kabut asap di 2015. Oke Bung, silakan Niki, persilakan. Baik Mbak Ita. Jadi kita di 2015 itu sebenarnya itu sudah kejadian yang berkali sebelumnya. Tahun 2013 juga ada mengalami, kemudian di tahun 2014 juga ada mengalami, kemudian yang paling berkembang di tahun 2015 itu. Nah, jadi kita itu kalau di Kota Dumai ya kabut asapnya itu ya sangat luar biasa. Nah, jadi ditambah lagi curah hujannya sangat sedikit. Nah, jadi harapannya itu waktu itu kita harapannya hujan gitu. Nah, hujan karena ya kita pada waktu itu belum terkoordinir seperti saat ini ya. Apalagi waktu kita masih apa namanya masyarakat ya. Masyarakat belum ada terbentuknya yang namanya ya itu belum ada tahun 2015 itu. Jadi, ya kita mengalami apa namanya kabut asap tanpa melakukan apa-apa. Hanya ya kalau dari sisi masyarakat ya kita bisa cuman memberikan masker itu aja. Nah, kalau untuk menangani secara signifikan kita belum bisa pada waktu itu, pada tahun 2015 itu. Cuman ya dari pihak-pihak pemerintah Kota Dumai tetap ada namanya ya kalau yang kebakaran lahan itu mereka untuk melakukan pemadaman. Namun karena pada masa itu juga belum ada kegiatan apa namanya restorasi gambut ya belum ada. Jadi kebakaran itu sangat apa namanya sangat ya tidak bisa kita harapan kita hanya pada saja yang kita bisa harapkan itu persoalan kabut asap itu. Oke, nah paling ya ini Bang, berarti kehadiran MPA ini, masyarakat peduli api ini itu
kehadirannya itu sesudah tahun 2015 ya Bang ya? Ya, sesudah tahun 2015. Jadi kita hadirnya itu di tahun 2011. Nah, karena berangkat dari pengalaman-pengalaman yang kejadian tahun sebelumnya itu yang di tahun 2014, 15 itu yang paling besar, kemudian dari tahun 2016 juga ada, sampai kita 2019 itu juga mengalami kebakaran hutan lahan. Nah, di saat itu kita sudah kita yang di masyarakat ini kita sudah kita bentuk namanya MPA ini seolah-olah kita yang tingkat tapak itu tidak bisa berkegiatan maksimal. Ya ibaratnya hanya sekedar ya kita kabari sajalah dengan pemilik kebun melakukan panen begitu kan. Di saat tahun 2019 itu kita sudah membentuk MPA, jadi kita agak lebih sedikit bisa mulai terkoordinir, kemudian sudah bisa kita mensosialisasikan juga kepada pihak masyarakat atau di kebun yang berada di sekitar lokasi yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Nah itu. Jadi MPA itu hadirnya di 2019. Oke, berarti kan udah panjang nih perjalanan, juga mengalami kabut asap yang sangat parah. Nah, berangkat dari pengalaman tersebut, akhirnya kan terbentuk nih MPA. Bagaimana nih kerja kawan-kawan atau kegiatan kawan-kawan dalam mencegah kebakaran hutan pasca Karhutla 2015 itu? Bahkan mungkin bisa dibilang sampai sekarang titik api di Dumai itu cukup berkurang ya Bang ya. Mungkin bisa dijelaskan Bang. Ya. Jadi setelah 2005 itu mengalami kejadian, kemudian di tahun 2019 juga mengalami kejadian kebakaran dan lahan. Nah kita inisiatifnya itu membentuk MPA. Nah kemudian setelah membentuk MPA kita akan nih udah mulai bisa berkoordinasi di tingkat kelurahan, kemudian kita juga bisa berkoordinasi dengan BPD Kota Dumai. Nah, jadi untuk kegiatan-kegiatan kita di lapangan itu sudah didukung oleh pihak-pihak terkait. Nah, pihak kelurahan, pihak BPD Kota Dumai, sehingga inilah yang menjadi suatu bentuk kegiatan yang di tingkat tapak itu cepat gitu dalam menanggapi hutan dan lahan. Nah, kita yang berada di MPA ini kan beradanya di kelurahan itu. Nah, kemudian kita yang MPA ini juga masyarakat yang ada di kelurahan itu gitu. Nah, masyarakat yang berada di kelurahan, ada yang masyarakat itu yang kita berada di jadi cepat gitu. Kita emang investasikannya itu cepat. Jadi dengan cepatnya kita menyampaikan informasi pihak terkait sehingga mereka juga melakukan penindakan penindakan terhadap kebakaran hutan lahan. Nah, juga kita di MPA itu punya kegiatan patroli itu 3 hari. Misalnya tidak hujan, jadi kita 3 hari tidak hujan, kita turun untuk pengecekan ke lapangan atau kegiatan patroli. Nah ini yang membuat signifikan angka kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di tahun sebelumnya menjadi juga cukup berkurang. Ditambah lagi yang setelah kita di 2019 itu menjadi membentuk EA, kemudian di tahun-tahun berikutnya kita mulai ada masuk di Kota Dumai ini program-program dari BRGM, terutama kita yang berada di Kelurahan Tanjung Palas ini tahun 2020 itu membentuk skat kanal sebanyak 7 unit dan ini membantu sekali. Jadi program kemudian program-program yang ada di kita di MPA itu itulah yang sampai saat ini bisa
menekan angka kebakaran hutan dan lahan. Meskipun ada ya, Mbak, tapi udah alhamdulillah sangat kurang. Sudah jauh berkurang ya. Berarti memang Ya. kerja masyarakat, khususnya para pejuang-pejuang di MPA nih dalam menangani kebakaran hutan cukup ini ya, cukup berjasa sekali lah, khususnya untuk di wilayah-wilayah gambut kita, wilayah di Riau yang mungkin sangat rawan terbakar. Nah, untuk lanjut ke narasumber berikutnya, mungkin kita bisa break dulu sekitar 3 menit dengan mendengarkan satu buah lagu. Di dalam hari
sedang mendengarkan Green Radio Line. Website www.greenradioline.id, Instagram greenradioline.id. Green Radio Line, beyond the limit. Oke, sahabat Green, kembali lagi dengan saya Nikita. Kita akan lanjutkan bincang-bincang kita, talk show kita tentang inovasi pencegahan karhutla yang ada di Indonesia. Nah, khususnya ini karena special talk show, ini kita juga membahas tentang bagaimana di Provinsi Riau sendiri ya, lokasinya Green Radio Line saat ini. Nah, tadi kita udah dari Bung Agus selaku perwakilan BRGM, juga ada Bung Rifki dari Masyarakat Peduli Api. Nah, ini kita lanjut ke narasumber selanjutnya, yaitu Bung Egan Mejupan selaku pengendali ekosistem hutan, ahli muda KLHK. Halo, selamat sore Bung. Selamat sore Mbak Nikita dan para pendengar Green Radio Line dimanapun berada. Gimana nih? Sehat? Masih semangat ya? Sehat, alhamdulillah. Saya semangat selalu. Nah, ini kan sebagai bidang pengendali ekosistem, hutan yang melaksanakan pengendalian ekosistem hutan juga meliputi penyiapan, pelaksanaan, pengembangan, pemantauan, dan juga evaluasi yang terdiri atas bidang-bidang perencanaan kehutanan dan juga tata lingkungan. Benar nggak ini, Bung? Pengendali ekosistem hutan itu adalah salah satu jabatan fungsional yang berada di bawah binaan KLHK, dan ini di Indonesia menurut data tersebar sebanyak 6.000 personil, baik yang ada di pusat, di KLHK, ataupun di pemerintah provinsi. Memang tugasnya sangat luas sekali sebagai pengendali ekosistem hutan, mulai dari perencanaan kawasan hutan, kemudian juga pemantapan kawasan hutan, kemudian juga sampai dengan pemanfaatan hasil hutan, juga rehabilitasi das, lahan, dan kemudian juga pengolahan das tadi, dan pelindungan serta konservasi sumber daya alam hayati. Itu menjadi bagian dari tugas pengendali ekosistem hutan, Mbak Nikita. Oke, pengendali ekosistem bukan pengendali udara, api, dan lain-lainnya nih ya, Bung ya. Oke, nah, nah mungkin kan kerja-kerjanya itu memang karena kita ngebahas tentang karhutla, jadi pasti ada dong setelah kebakaran pasti akan ada konservasinya, reboisasinya nih, atau penanaman kembali pohon-pohon yang sudah terbakar tersebut gitu ya. Nah, titik-titik karhutla ini kan kalau misalnya sejak tahun 2015 sampai saat ini kan banyak mengalami penurunan. Nah, namun yang jadi pertanyaannya, jika ditarik lagi nih ke belakang ke tahun 2015, kenapa karhutla itu bisa terjadi secara berulang-ulang? Bahkan setelah adanya pihak-pihak atau para stakeholder yang bekerja sama menangani karhutla ini sendiri. Mungkin bisa dijelaskan, Bu. Baik, Mbak Nikita. Jadi memang kebakaran hutan dan lahan itu sampai saat ini belum lepas dan masih menjadi isu lingkungan hidup di Indonesia. Dan kalau kita tarik ke sejarah zaman dulu di nenek moyang kita pun, memang kehidupan nenek moyang kita juga tidak lepas dari pemanfaatan api untuk menunjang kehidupan mereka. Nah, terkait dengan hampir setiap tahun memang kami waktu itu juga di Kementerian Departemen Kehutanan saat itu juga mencatat sejarah kebakaran hutan dan lahan yang sebetulnya titik di 2015 itu masih jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Seperti KLHK mencatat pada tahun 82, misalnya 1982, kemudian tahun 94, kemudian tahun 98, kemudian tahun 2006, itu luas karhutlanya masih lebih tinggi dibanding saat kejadian di 2015 yang tadi Mbak Nikita sampaikan. Nah, khusus untuk Riau, kenapa misalnya
waktu itu terjadi kebakaran yang sangat hebat, itu pun kalau di data kami untuk tahun 2015 masih ada 2 daerah lain yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Riau saat itu. Misalnya sebut saja Sumatera Selatan, itu bahkan luasnya yang saat itu di 2015 mengalami luas kebakaran hutan yang paling tinggi. Kemudian juga di Kalimantan, Provinsi Kalteng ya, itu juga memiliki mengalami luas kebakaran hutan yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Riau saat itu. Nah, kurang lebih 3 besar ini dan bahkan mungkin peringkat 4-5-nya juga seperti misalnya Jambi atau Kalimantan Barat itu memiliki tipikal memiliki lahan gambut yang cukup luas ya, lahan gambut yang cukup luas. Nah, untuk Provinsi Riau sendiri di Dinas LHK Riau menyebutkan bahkan sekitar 5 juta hektar ya lahan gambut, dan bahkan luas gambutnya Riau ini hampir setengahnya dari luas gambut yang dimiliki oleh Pulau Sumatera. Nah, kenapa ini juga menjadi tantangan dalam pengelolaan lingkungan ketika gambut ini dikelola dengan tidak baik dan gambut jauh dari sifat alaminya yang basah, ini akan menyebabkan tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di gambut tersebut ya. Kemudian juga yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan saat itu, para ahli menyatakan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia itu 99% disebabkan oleh faktor manusia. Ya, dapat dikatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan ini ya, sebagai bencana antropogenik seperti itu. Ya, ini dilatar belakangi oleh kesengajaan ataupun kelalaian. Kesengajaan misalnya dengan motif untuk melakukan pembukaan lahan untuk kepentingan pembukaan wilayah, misalnya untuk perkebunan, pertanian, ataupun pemukiman, dengan masih menggunakan api, dengan membakar, dengan maksud untuk lebih mudah dan lebih murah. Padahal jika kita cermati secara seksama, ini tentunya menimbulkan biaya yang sangat tinggi. Biaya yang sangat tinggi dari biaya ekonomi, biaya lingkungan, biaya sosial, dan biaya tentunya citra baik kita dalam politik regional dengan negara-negara tetangga di ASEAN ya. Ini sangat berpengaruh sekali. Dan ketika 2015 juga hal yang menentukan juga biasanya kita mengalami anomali cuaca. Ya mungkin Mbak Nikita dan pendengar Green Radio pernah mendengar namanya fenomena El Nino ya. Jadi ketika fenomena El Nino itu datang, itu akan terjadi hari tanpa hujan yang cukup panjang. Dan kemudian juga suhu yang panas, yang tinggi, secara ekstrim. Nah, itu menjadi pemicu yang sangat luar biasa untuk dapat timbulnya kebakaran hutan dan lahan. Demikian Mbak Nikita. Oke, berarti memang sesuai dengan yang Bung Egar sampaikan bahwa kebakaran lahan kita di tahun-tahun sebelumnya, bahkan mungkin di tahun-tahun ini, itu banyak disebabkan oleh pembukaan lahan ya, secara besar-besaran oleh masyarakat kita sendiri. Nah, untuk itu, selaku apa ya, pihak yang juga punya wewenang, Kementerian Lingkungan Hidup ini kan punya wewenang untuk mengamankan nih atau menjaga kawasan ini. Nah, gimana nih bentuk kerja atau bentuk kegiatannya dalam menginovasikan pencegahan karhutla tersebut? Ya, baik Mbak Nikita dan pendengar Green Radio lain. Pengendalian karhutla itu meliputi 3 aspek ya. Ada aspek pencegahan, kemudian ada aspek penanggulangan, dan penanganan pasca. Nah, dalam 3 aspek inilah kita bergerak untuk melakukan pengendalian karhutla. Di dalam hal pencegahan, kita memang seperti yang tadi saya katakan, di tahun 2015 itu terjadi kebakaran yang sungguh hebat, sehingga ini menjadi pembelajaran yang berharga ya bagi bangsa Indonesia. Sehingga pemerintah mulai merubah paradigma dalam penanganan karhutla. Jadi lebih mengedepankan
aksi-aksi pencegahan ketimbang aksi di saat pemadaman. Artinya tahun-tahun sebelumnya mungkin antisipasi atau penanganan karhutla lebih pada saat pada saat fase krisis atau saat kebakaran hutan dan lahan yang hebat terjadi, baru di situ pengalihan sumber daya, konsentrasi, fokus, SDM, anggaran baru mulai difokuskan ke sana. Akan tetapi pasca itu, pasca kejadian 2015, kita pendekatannya bangsa ini pemerintah lebih mengedepankan ke aksi pencegahan. Misalnya penetapan status siaga darurat yang lebih awal oleh pemerintah provinsi. Nah, ini juga perlu dipahami oleh kita bersama bahwa penetapan siaga darurat itu belum tentu kondisinya sangat mengkhawatirkan, tidak, tetapi lebih ke untuk antisipasi pencegahan. Karena namanya siaga ya, sehingga pengalihan sumber daya dan personil, anggaran juga akan lebih fokus dalam menangani pencegahan. Kemudian juga sebagaimana arahan Bapak Presiden, dan ini setiap tahun selalu diingatkan kembali oleh Bapak Presiden kepada para pimpinan kementerian, lembaga, TNI, Polri, Bupati, Gubernur di seluruh Indonesia, itu kembali menekankan sinergitas para pihak di antara kita. Jadi ini menjadi pembeda yang sungguh signifikan di saat perubahan paradigma yang terjadi. Penanganan karhutla lebih terkoordinasi dan menjadi kerja bersama dari para pihak, karena memang masalah karhutla ini tidak bisa diselesaikan oleh satu dua pihak. Ini mesti bahu-membahu, saling bekerja sama, semua elemen bangsa dan semua sumber daya yang terkait. Untuk pencegahan di tingkat tapak yang dilakukan, kami bahkan juga para pihak terkait, misalnya dari BPBD, mungkin dari TNI, Polri, tentunya BRGM juga melakukan berbagai aksi ya, seperti di tingkat tapak misalnya melakukan patroli terpadu pencegahan karhutla, dan kemudian juga patroli yang dilakukan oleh dalam konteks kami mempunyai Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang disebut sebagai Manggal Agni, yang berada di 34 daerah operasional di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, itu aktif melakukan patroli. Nah, patroli ini juga bisa juga melibatkan MPA, masyarakat setempat, untuk bisa menggalang kekuatan untuk melakukan monitoring dan pengawasan di wilayah-wilayah rawan karhutla. Kemudian juga yang tadi disampaikan, juga ada upaya melakukan TMC atau hujan buatan. Ini juga merupakan sinergitas yang kuat antara TNI AU, BRIN, juga KLHK, BRGM, ada BNPB di situ. Nah, ini juga menjadi pembeda. Di saat sebelum ada perubahan paradigma, operasi TMC atau yang hujan buatan yang dilakukan itu lebih dilakukan pada saat sudah terjadi kebakaran hutan dan lahan yang hebat. Nah, pada saat ini menjadi pembeda adalah TMC ini dilakukan untuk tujuan membasahi kawasan-kawasan gambut, sehingga dengan gambut yang tetap basah, potensi kebakaran hutan dan lahan akan dapat bisa ditekan, seperti itu. Nah, kemudian untuk penanggulangan, tentunya penanggulangan secara dini yang lebih dikedepankan, sebagaimana instruksi Bapak Presiden juga untuk lebih mengantisipasi kebakaran sedini mungkin. Karena sebelum api membesar akan lebih sulit, apalagi di kawasan gambut, itu sungguh luar biasa pemadamannya, sehingga sedemikian mungkin, sedini mungkin itu dilakukan penanggulangan, pemadaman ya. Kemudian juga penanggulangan itu bisa dilakukan melalui pemadaman di di darat, kemudian juga melakukan waterbombing, terutama khususnya untuk wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Kemudian juga penanganan pasca, tentunya melakukan cek dan penghitungan luas areal yang sudah terbakar, kemudian juga melakukan rehabilitasi dan penegakan hukum baik oleh KLHK maupun oleh penegak hukum lainnya seperti kepolisian. Demikian, Mbak Niti. Terima kasih, Bung. Berarti memang dalam penanganan atau inovasi pencegahan
karhutla ini, memang itu kita perlunya kerjasama ya antar setiap stakeholder, terutama mungkin masyarakat yang Betul, ada di daerah-daerah tersebut, karena masyarakat betul. yang selalu beraktivitas di wilayah tersebut kan. Dan gimana nih koordinasi dari pemerintahan sendiri, bagaimana koordinasinya dengan masyarakat yang ada di tempat tersebut? Seperti apa bentuk sosialisasinya, Bung? Baik, Mbak Nikita. Jadi memang dalam penanganan bencana, dalam hal ini bencana apapun ya, termasuk juga karhutla, dikenal istilah pentahelik. Jadi ada 5 stakeholder yang inti yang harus saling bekerjasama untuk mengatasi bencana tersebut. Dalam konteks kebakaran hutan, misalnya ada stakeholder, misalnya pemerintah pusat, kemudian juga pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, kemudian juga ada perguruan tinggi, LSM atau NGO, bahkan di situ juga bisa media juga bisa turut berpartisipasi dalam penyadatawan kepada masyarakat, kemudian juga para pemegang izin atau perusahaan korporasi, dan yang kelima tentunya yang sangat penting adalah masyarakat. Ini yang menjadi kunci dalam penanganan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Nah, terkait dengan masyarakat, hal-hal yang bisa yang dilakukan, antara lain melakukan penyadatawan kepada mereka tentang dampak-dampak yang sangat merugikan terhadap karhutla, kemudian juga hal-hal apa saja yang penting untuk dilakukan dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. Selain itu juga seperti yang Mas Rifki misalnya melibatkan langsung di dalam komunitas kelompok MPA, Masyarakat Peduli Api. Nah, di situ dilakukan upaya-upaya pelatihan dan kemudian juga penguatan kelembagaannya dengan pemberian sarkas, dan juga kadang-kadang ada juga di wilayah-wilayah tertentu yang diberikan stimulan untuk bantuan ekonomi sebagai mata pencarian alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dan kemudian juga MPA ini gitu, gimana? Oh ya, berarti memang dalam untuk sosialisasinya itu memang secara pengetahuan itu memang harus dikuatkan ke masyarakatnya dulu ya, Bung ya. Karena ya keterbatasan pengetahuan mereka akan lingkungan, itulah yang pada akhirnya menyebabkan mereka melakukan hal-hal yang melanggar hukum lah jatuhnya seperti itu dan merugikan banyak pihak. Ya, betul Mbak Nikita. Jadi masih ada juga masyarakat kita yang memang belum begitu paham tentang dampak-dampak dan sanksi hukum, konsekuensi akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan ini, sehingga penyadatawan menjadi sangat penting ya, sangat penting. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, dalam aktivitas patroli pencegahan ini biasanya para petugas yang tergabung dalam tim itu juga melakukan anjang sana, melakukan sosialisasi kepada mereka langsung di tingkat tapak, mendatangi mereka secara face to face, kemudian juga mencoba memahami sosial ekonomi masyarakat setempat, kemudian memberi pemahaman secara pelan-pelan kepada mereka, begitu ya, melalui patroli yang yang dilakukan oleh para petugas di tingkat tapak. Demikian, Mbak Nikita. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya nih Niki mau balik lagi nih ke Bung Agus ya, terkait BRGM ini kan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Nah, kedepannya ini apakah BRGM sudah merancang inovasi-inovasi terbaru dalam menyelesaikan permasalahan atau pencegahan karhutla kita, atau masih menjalankan inovasi yang sebelumnya mungkin melengkapi, atau seperti apa nih, mungkin bisa dijelaskan, Bu? Ya, sebetulnya inovasi ini kan masih berkembang ya. Artinya kita juga melakukan evaluasi juga atas apa yang sudah kita lakukan. Dari misalnya tadi dari pembangunan skat kanal itu. Skat kanal ini kan ternyata seiring berjalannya waktu itu mengalami penurunan fungsi misalnya. Nah, ini yang kita terus berinovasi bagaimana
caranya sekat kanal ini bisa bertahan lebih lama sehingga ini bisa mempertahankan air di lahan gambut tersebut. Terus bagaimana caranya melibatkan masyarakat tadi kan Bung Egar juga tadi sudah sampaikan banyak hal mengenai bahwa kejadian karhutla ini ya mungkin penyebabnya adalah aktivitas dari manusia. Nah, inovasinya lebih ke sana gitu. Bagaimana kita bisa melibatkan masyarakat setempat, meningkatkan pemahamannya. Kita mengembangkan juga mungkin bukan hal yang baru ya, seperti pembukaan lahan tanpa bakar, tapi ini di scale up gitu, lebih di scale up dari mulai pelatihannya sampai dengan fasilitasinya. Kita juga bekerja sama juga dengan MPA-MPA yang sudah dibentuk oleh PKHL, KLHK gitu, termasuk Bung Rifki ini gitu. Jadi inilah yang kita perkuat gitu bahwa problemnya adalah ada di tingkat tapak nih, di tingkat tapak. Nah di sini inovasi yang baru mungkin kita mulai memandirikan desa gitu. Kita punya namanya Desa Mandiri Peduli Gambut. Kalau dulu Desa Peduli Gambut. Nah ini bagaimana memainstreaming aspek-aspek pengolahan lahan gambut yang lebih ramah itu bisa masuk ke dalam perencanaan desa sampai dengan alokasi anggaran dana desa yang bisa masuk atau mengintervensi kegiatan-kegiatan yang berupa pengelolaan lahan tadi, kemudian upaya-upaya memperkuat MPA tadi untuk patrolinya, untuk sarana prasarananya, dan upaya-upaya pemadamannya. Nah, itu yang coba dilakukan, termasuk menginisiasi peraturan-peraturan desa. Jadi kalau kebakaran itu kami sekitar 1 bulan yang lalu itu kita coba melakukan investigasi lebih dalam. Ternyata ya banyak kejadian kebakaran itu ya karena lahan-lahan tidur gitu yang tidak dimanfaatkan. Kadangkala memang lahan gambut itu ya kalau dikatakanlah di Pekanbaru, di Riau, di Kalimantan Tengah, di Banjarmasin, di Pontianak misalnya, itu lahan-lahan di sekitar kota itu masih banyak gitu lahan gambut. Dan ini kan lahan yang potensial gitu. Lahan yang potensial artinya banyak orang yang investasi ke situ. Jadi banyak orang-orang kaya ataupun yang memiliki dana berlebih membeli lahan-lahan gambut yang berada di sekitaran kota, tapi tidak dilakukan tidak diurus gitulah, tidak dimanfaatkan. Inilah yang jadi cikal bakal yang jadi potensi, karena itu kan tumbuh subur gitu kan, setiap tahun pasti akan bertumbuh dan ini tidak dimanfaatkan sehingga ini menjadi rentan terbakar. Ketika tadi ada hari tanpa hujan yang begitu panjang, pematik sedikit saja ya ini akan menyebabkan kebakaran, dan itu yang banyak terjadi gitu. Jadi kadang-kala masyarakatnya sudah kita edukasi tapi ada keterbatasan juga gitu. Ternyata ada lahan-lahan yang tidak bisa diintervensi oleh masyarakat, makanya kita lewat desa nih. Desa ini kan bisa mengeluarkan aturan-aturan main. Bisa jadi lahan-lahan tersebut dimanfaatkan oleh desa. Bagaimana caranya agar lahan-lahan ini bisa lebih bermanfaat gitu. Misalkan ada periode tertentu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk memanfaatkan lahan-lahan. Nah ini yang terus kita coba kembangkan. Termasuk UU CK kayaknya di PP 18 atau 20 saya lupa itu, tentang pemanfaatan lahan terlantar gitu, itu yang bisa diinisiasi juga ke depannya. Jadi intinya sama, bahwa ini tidak bisa, inovasi-inovasi itu lebih kepada kita harus melihat lagi nih, kita jangan hanya terpaku pada apa yang kita punya gitu, karena ternyata di BRIN misalnya ada TMC, terus di BMKG ada banyak metode-metode analisis yang bisa memproyeksikan gitu ke depan seperti apa kondisi-kondisi di lahan gambut. Nah ini yang harus kita gali, termasuk tadi sudah disampaikan instruksi presiden ya. Instruksi presiden itu sampai dengan PUPR misalnya, PUPR juga harus punya peran di sana, dan kita sudah bonding juga, kita sudah banyak kerjasama dengan PUPR, mereka ikut membantu juga untuk pelaksanaan pencegahan karhutla. Itu sih inovasi-inovasi ke depannya. Oke, berarti dalam kegiatan-kegiatan nih restorasi dengan melibatkan masyarakat tersebut, berarti jatuhnya BEM juga ikut mendampingi masyarakat gimana mengelola
lahan-lahan gambut ini juga sekaligus untuk menekan biar mereka tidak membakar lahan dan Yes. ada pemasukan ekonomi mereka ya Ya, dengan cara-cara iya, yang lain gitu. iya, betul. Iya, betul. Nah, dalam hal itu, tantangan terbesar apa nih yang dihadapi BRGM dalam merealisasikan inovasinya tersebut di tingkat apa, terutamanya? Eh, ya kalau bicara tantangan banyak ya tantangannya. Misalnya untuk pemahaman terhadap masyarakat ini kadangkala ya ada yang bisa langsung paham, ada yang bisa langsung mau dan mampu gitu. Tapi kan sekali lagi mungkin di beberapa lokasi berbeda nih. Mungkin yang mau dan mampu itu tidak semuanya gitu. Masih ada beberapa, makanya kejadian kebakaran itu kan masih terjadi nih tiap tahun gitu. Bagaimana upaya kita bisa mengupgrade kemampuan dan kemauan masyarakat itu. Itu mungkin tantangan terbesarnya ya, karena tadi sudah disampaikan juga ya memang penyebabnya itu ya dari situ, dari ada aktivitas-aktivitas yang mungkin sengaja, mungkin juga tidak sengaja gitu. Nah ini yang ini yang menjadi tantangan bagaimana kita mengedukasi masyarakat tersebut, karena yang tidak sengaja itu banyak juga gitu. Kadang-kala hanya mancing karena banyak serangga gitu, akhirnya dibakar biar serangga-serangga itu hilang, tapi dampaknya ya itu ada kebakaran-kebakaran yang tidak terencana gitu. Nah ini yang jadi tantangan kita. Jadi kita mulai membuat organisasi ya. Kalau dulu kita masih sifatnya itu sporadis gitu, artinya di mana ada kejadian kebakaran ini yang menyebabkan kerusakan, baru kita melakukan upaya pemulihan gitu, upaya restorasi terhadap kerusakan ekosistem gambut tersebut. Nah sekarang kita mulai membentuk sebuah organisasi, membentuk suatu sistem. Kita bentuk satgas yang terdiri dari satgas di tingkat pusat di BRGM, kami terus berkoordinasi dengan KLHK, dengan BRIN, dengan BMKG. Itu pada saat musim kemarau itu kita intens nih, kita bikin rapat intens tiap 2 minggu sekali gitu untuk melihat proyeksi ke depannya seperti apa. Kemudian di tingkat provinsi kami bekerja sama juga, kita memberikan fasilitasi pendanaan juga kepada dinas-dinas lingkungan hidup atau dinas kehutanan di tingkat provinsi, itu untuk operasi pembasahan dan lain sebagainya. Di tingkat tapak kita bentuk posko-posko tadi, posko-posko di mana posko-posko ini bisa terdiri dari beberapa unsur nih. MPA bisa masuk di situ. Kami juga punya petugas-petugas pemeliharaan tadi, pemeliharaan sekat kanal, pemeliharaan sumur bor, terus ada kader-kader lain, ada fasilitator desa dan lain sebagainya, itu bisa dilibatkan gitu dalam posko itu. Dan posko ini difasilitasi juga untuk bisa melakukan upaya-upaya pencegahan, patroli sampai dengan upaya pemadaman, termasuk diberikan sarana prasarananya. Jadi itu yang kita lakukan. Pastinya kalau kendala ya pasti tetap ada gitu. Makanya bagaimana kita bisa mengkolaborasi hal ini beserta dengan seluruh pihak. Kira-kira itu Mbak Nikita. Ya, bagaimanapun hambatan atau tantangan yang ada di lapangan ya. Ya, Kita ya. bersama-sama nih, setiap stakeholder, bahkan juga masyarakat ketika ingin bekerja sama. Mungkin tantangan dan hambatan itu banyak berkurang ya. Yes, yes. Iya. Nah, mungkin karena waktu kita juga terbatas ini, ada satu pertanyaan terakhir dari saya untuk seluruh narasumber yang mungkin sangat ekspert, bahkan saya ngerasa kurang waktunya nih untuk berdiskusi tentang inovasi pencegahan karhutla ini ya. Apalagi berbicara ini skalanya, dampaknya ini besar ketika karhutla ini gitu. Nah, mungkin dari Bung Rifki selaku masyarakat peduli api nih, mungkin ada pesan-pesan penting Ya, Mbak. yang ingin disampaikan untuk para sahabat Green, pendengar Green Radio Line saat ini. Mungkin bisa disampaikan, Bung? Baik, Mbak Nikita dan pendengar Green Radio Line. Jadi kita di MPA itu memang soal tantangan-tantangan yang telah terjadi
sama dengan yang disampaikan oleh Pak Agus, karena kita kan PA juga di OPGRK juga di bagian pemeliharaan ya. Jadi ada ibaratnya mendekat ini dengan BRGM. Nah, jadi sama bahwa kurang kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kebiasaan membakar di gambut atau membuka kebun atau membuka lahan, janganlah dengan membakar, karena ketika kita melakukan pembakaran lahan, baik itu kecil saja, perun-perunan saja, itu dampaknya nanti akan luar biasa. Karena kejadian kita yang berulang itu mulai dari kecil. Ada yang mulai dari puntung rokok, ada yang mulai dari perunan-perunan sampah di lahan perkebunan. Nah, seperti itu. Maka daripada itu, ini khusus untuk masyarakat Provinsi Riau yang lahan atau perkebunan yang mungkin lahannya itu adalah lahan gambut, ya jangan lagi namanya membakar, walaupun cuma hanya sekedar perun-perun. Itu aja Mbak Diki, saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung. Semoga para kawan-kawan yang ada di lapangan, terutama nih masyarakat yang tergabung dalam MPA, terus semangat, terus berjuang untuk mencegah kebakaran hutan di kemudian harinya. Nah, semoga juga masyarakat-masyarakat yang lain yang disosialisasikan, yang dikasih masukan, juga mau mendengar nih masukan dari kawan-kawan di MPA. Nah, selanjutnya mungkin pesan-pesan penting yang ingin disampaikan dari Bung Ega. Baik, Pak Nikita dan para pendengar Green Radio lain dimanapun berada. Ini juga kesempatan untuk kita untuk mengajak semua masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Pesan saya lakukan 5M. Apa itu 5M? Yang pertama, mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait karhutla. Ya, kemudian juga membantu memperingati misalnya ada tetangga atau handai tolan yang mencoba melakukan pembakaran hutan dan lahan, tolong diingatkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian M kedua apa? M kedua adalah coba menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab untuk menjaga alam dan lingkungan sehingga dapat dicegah dari segala gangguan, ancaman dalam hal ini kebakaran. Kemudian yang ketiga, M yang ketiga adalah melakukan praktik-praktik pengelolaan lahan yang ramah terhadap lingkungan, termasuk tidak menggunakan api dalam penyiapan lahan. Ya. Kemudian M yang keempat adalah melakukan pemadaman dini jika ditemukan kebakaran hutan dan lahan yang ada di setempat. Jangan menunggu petugas datang, jangan menunggu api menjadi cepat membesar. Kemudian M yang kelima, nah ini ketika para petugas datang, tolong membantu para petugas dalam penanggulangan karhutla yang terjadi di wilayahnya. Kenapa? Karena yang mendapatkan dampak langsung dan yang paling dekat adalah masyarakat setempat. Sehingga ini juga harus menjadi perhatian bersama ya. Jadi tolong diingat 5M tadi Mbak Nikita. Terima kasih Mbak Nikita, demikian. Oke, terima kasih Bung. Ini seperti ini ya, kayak quotes-quotesnya anak-anak kekinian di Instagram, 5M. Mungkin ini bisa dijadikan quotes juga nih untuk di Instagram nih. Boleh untuk masyarakat Riau khususnya. Ya karena sangat menarik ini 5M gitu. Dan sangat berguna mungkin untuk untuk lingkungan kita nih. Betul. Nah, selanjutnya mungkin ada pesan-pesan penting nih yang mau disampaikan dari Bung Agus. Selaku nih pihak yang melakukan restorasi gambut. Silakan Bung. Iya, sebetulnya ya sama ya. Artinya ini kan terutama pendengar Green Radio ini kan banyak milenial di tengah ya. 5M tadi ya Bung ya?
Iya, harapan kami tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Egar tadi bagus juga gitu. Artinya teman-teman pendengar Green Radio ini kan punya banyak media lah dari IG, Twitter, Facebook dan lain sebagainya itu yang bisa dimaksimalkan mungkin karena itu magnitudenya bisa lebih besar tuh, bisa lebih menjangkau banyak pihak lah. Karena kalau di masyarakat ya kita pasti di Tampak ini kan kita sudah melakukan berbagai upaya dan itu melibatkan seluruh pihak, tapi harapannya generasi muda juga bisa membantu tadi lewat kampanye-kampanye yang mungkin kampanyenya sederhana, lewat unggahan-unggahan sosial media itu yang mungkin bisa berdampak juga kepada generasi penerus gitu, karena bagaimanapun juga nanti kalian-kalian inilah yang akan meneruskan estafet ini, menjaga gambut dan lingkungan ini gitu biar tidak terbakar. Kira-kira itu sih tadi yang disampaikan oleh Pak Egar udah keren sekali itu. Kayaknya itu penutup yang baik gitu. Makasih banyak. Untuk semua narasumber yang Niki sendiri ngerasa ini kurang waktunya ya untuk kita berdiskusi, berdialog ini. Nah, untuk itu saya menangkap banyak hal, terutama itu gimana nih supaya kita semua pihak ini bisa bekerja sama, baik yang muda, yang tua, yang sebagai akademisi, pemerintahan, juga stakeholder lainnya itu harus bisa bekerja sama. Karena kerjaan merestorasi atau merawat lingkungan itu bukan hal yang gampang, bukan perkara yang mudah. Nah juga ada sedikit pesan dari Niki untuk seluruh sahabat Green yang saat ini mendengar atau nanti juga bisa mendengarkannya, bahwa kita generasi muda seharusnya bisa menggunakan teknologi digital kita ini seperti Instagram, Twitter, dan lain-lain itu untuk mengkampanyekan isu-isu lingkungan, menjaga hutan, menjaga alam kita, untuk keberlangsungan hidup kita saat ini dan juga ke depannya. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Bung Agus Yassin, terima kasih untuk Samsam, terima kasih untuk Bung Egar Mejupan, terima kasih, sama-sama. Untuk semuanya diucapkan terima kasih, dan demikianlah special talk show kita terkait tema inovasi pencegahan karhutla. Saya Tamara Nikita undur diri, sampai jumpa kita di program yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya dan atas waktunya. Dan juga jangan lupa dengarkan kami melalui streaming radio www.greenradioline.id, serta follow akun Instagram kita dan juga akun YouTube Green Radio Line Beyond the Limit. Selamat sore, sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang mendengarkan Green Radio Line. Website www.greenradioline.id, Instagram greenradioline.id. Green Radio Line Beyond the Limit. Jangan kau sesali